Hari ini kita dihadapkan berita bahwasanya di Indonesia banyak sekali PHK massal, banyak sekali anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, banyak yang nganggur. Nah, ini menjadi problem kita sebagai anak muda. Nah, tentu kita sebagai anak muda harus berpikir bagaimana kita bisa berpenghasilan, punya uang, punya pekerjaan, kemudian punya kesibukan. Karena kalau kita sebagai anak muda tidak bisa menghasilkan uang, tentunya kehidupan kita nanti ke depan nggak akan terjamin, nggak akan ada angan-angan bagaimana kita ke depan nanti. Nah, tentunya di sini teman-teman harus berpikir bagaimana cara menghasilkan uang. Jadi di video kali ini saya ingin menjabarkan beberapa pekerjaan. Ini bisa untuk teman-teman mencari passion teman-teman juga nih. Jadi kalau teman-teman belum menemukan passionnya teman-teman di mana, teman-teman cocoknya di mana. Nah, ini akan saya breakdown beberapa pekerjaan yang mungkin nanti teman-teman bisa membreakdown diri sendiri, saya cocoknya di bidang apa. Nah, tentu kalau teman-teman sudah bisa menentukan pekerjaannya teman-teman di bidang apa, teman-teman nanti akan bisa menentukan pekerjaan apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman tekuni, hingga pada akhirnya nanti teman-teman sukses di bidang yang teman-teman tekuni saat ini. Nah, ini ada beberapa pekerjaan ya. Ini kan saya bagi menjadi 3 pekerjaan. Jadi 3 pekerjaan ini apa aja? Yang pertama, teman-teman adalah menjual jasa. Jadi ada pekerjaan yang sifatnya menjual jasa. Nah, penjual jasa itu gimana? Nah, kita berusaha memberikan keahlian kita kepada orang lain. Contoh, tapi saya bagi lagi, menjual jasa ini ada 2 jenis. Menjual jasa ikut orang dalam artian bekerja untuk orang lain, atau menjual jasa mandiri, kita tidak ikut orang lain tapi kita menjual jasa kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kerja untuk orang lain, menjual jasa untuk orang lain. Nah, kita ikut orang lain, contoh jadi penjaga toko, bisa menjadi karyawan di perusahaan apa, atau menjadi buruh pabrik, atau bisa jadi teman-teman, pokoknya intinya ikut orang lain. Jadi jasa teman-teman dimanfaatkan suatu perusahaan atau sebuah lembaga di mana teman-teman nanti dikoordinasikan di situ. Nah, itu teman-teman menjual jasa untuk orang lain. Jadi teman-teman dikondisikan orang lain. Kalau teman-teman tipe kalau orang yang malas berpikir manajemen dan lain sebagainya, dan teman-teman enaknya ya yang penting aku sudah kerja hari ini sudah maksimal, kemudian saya digaji, gaji itu bersih. Nah, itu teman-teman berarti bisa kerja untuk orang lain, bisa nanti teman-teman jadi seorang guru, bisa teman-teman bisa menjadi pekerja di Indomaret, Alfamaret, atau pekerja di toko-toko apa, atau enggak teman-teman ikut di pabrik. Ya, intinya bekerja untuk orang lain. Jadi teman-teman intinya setiap bulan, setiap minggu teman-teman tahunya dapat gaji aja, gaji yang fix, yang jelas pasti dan nggak mungkin ada naik turunnya, jadi stabil. Nah, kalau teman-teman cocok di sini silahkan ambil menjual jasa untuk orang lain. Yang kedua ada menjual jasa lagi, menjual jasa tapi dari kita sendiri, mandiri sifatnya. Nah, contohnya apa? Di sini seperti contoh teman-teman jasa servis sepeda motor, teman-teman buka bengkel, kemudian karyawannya cuma teman-teman sendiri, yang punya juga teman-teman sendiri. Nah, ini berarti teman-teman menjual jasa secara mandiri, nggak ikut orang lain. Ya, bisa contoh lagi jadi tukang cukur, teman-teman nyukur sendiri. Jadi teman-teman menjual jasa teknik mencukur. Nah, ini untuk orang lain, untuk para konsumen yang menikmati jasa teman-teman, tapi teman-teman nggak ikut orang lain, nggak dikoordinasikan orang lain. Jadi teman-teman lebih merdeka di sini. Jadi teman-teman nggak ada keterkaitan dengan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Nah, ini menjual jasa tapi sifatnya yang mandiri, yaitu seperti teman-teman nyukur atau servis HP, menyediakan servis laptop atau les bimbel, atau bisa jadi apa ya, banyak yang sifatnya teman-teman
mandiri, jadi nggak di bawah perusahaan atau lembaga yang lain, tapi teman-teman sifatnya menjual jasa, entah tadi tukang pijat juga bisa jadi. Nah, itu tadi dua jenis yang sifatnya menjual jasa ya. Nanti ada lagi yang kedua adalah menjual barang. Nah, di sini juga ada dua, saya bagi lagi. Menjual barang itu apa saja? Yang pertama teman-teman membuat barang. Jadi menjual barang, teman-teman yang punya barangnya yang membuat barang. Jadi teman-teman sebagai produsen. Kalau saya sebagai produsen, saya menjual barang. Saya membuat produsen jamur tiram. Saya budidaya jamur tiram. Saya menciptakan jamur tiram, memproduksi jamur tiram, kemudian saya jual. Nah, ini saya berarti menciptakan barang, kemudian saya jual untuk orang lain. Itu menciptakan barang. Bisa jadi teman-teman membuat sebuah baju lah, celana, membuat HP kalau teman-teman bisa, atau teman-teman buat aplikasi. Nah, itu yang sifatnya teman-teman berkarya membuat suatu hal kemudian dijual kepada orang lain. Itu teman-teman menjual barang, untuk entah itu barang-barang yang sifatnya bisa dipegang atau sifatnya kreativitas digital. Nah, itu bisa jadi. Yang kedua dari yang barang ini tadi, yang kedua menjual barang orang lain. Jadi teman-teman sifatnya di sini jadi reseller. Jadi teman-teman menjualkan barang milik orang lain. Contoh saya punya jamur, kemudian teman-teman menjualkan jamur saya. Nah, itu teman-teman jadi reseller. Nah, biasanya kalau teman-teman ini sering mengambil yang kedua ini, menjualkan barang orang lain. Nah, sekarang ngetren lagi, masih ngetren lagi affiliate. Jadi teman-teman menjual barang yang bukan punya teman-teman, tapi teman-teman membuat video biar barangnya laku, kemudian teman-teman dapat komisi di situ. Itu berarti teman-teman menjualkan barang orang lain. Nah, ini lebih mudah karena apa? Teman-teman nggak perlu produksi, nggak ribet. Kan banyak sekali masalah di bidang produksi itu, produsen. Nah, teman-teman kalau nggak perlu produksi, cuma menawarkan skill jualannya ditambah lagi, teman-teman mudah tinggal menjual. Tapi semuanya tetap ada tantangannya masing-masing. Ya, nggak ada pekerjaan itu yang mudah, nggak ada. Jadi yang menjual barang itu ada dua jenis, teman-teman buat barang atau menjualkan barang orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan yang ketiga ini yaitu menyewakan sesuatu. Ya, jadi teman-teman bisa bekerja dengan cara menyewakan sesuatu. Contoh teman-teman punya HP, banyak ada 5 HP, kemudian teman-teman bingung buat apa HP ini. Nah, HP ini bisa disewakan pada orang lain dengan bayar satu harinya berapa. Contoh HP iPhone dalam waktu 1 kali 24 jam harga sewanya 200.000. Nah, itu berarti teman-teman menyewakan barang. Bisa jadi teman-teman menyewakan sound system. Nah, biasanya anak muda di sini di daerah Jawa Timuran kan banyak itu sound system horor gitu. Nah, itu bisa, itu jasa menyewakan barang ya. Teman-teman ini bisa jadi kerjaan di sini. Teman-teman punya apa? Taruh di tenda-tenda buat pernikahan, buat acara-acara disewakan. Nah, bisa jadi teman-teman punya kamera, rental kamera, menyewakan kamera, bisa jadi. Teman-teman punya sepeda motor atau mobil, bisa juga disewakan untuk orang lain. Nah, ini juga salah satu pekerjaan. Nah, jadi teman-teman tinggal di mana teman-teman ingin mengambil pekerjaan yang cocok dengan teman-teman. Teman-teman ingin menjual jasa, menjual barang, atau menyewakan barang. Ini pilih dari ketiga ini. Kalau teman-teman sudah milih salah satu dari ketiga ini, nah teman-teman perdalami apa yang jadi kesukaan teman-teman, apa yang menjadi teman-teman nyaman di situ, berlama-lama di situ, nggak tertekan, nggak merasa bukan dirinya teman-teman. Nah, intinya kerja itu kita gimana caranya kerjaan itu nggak jadi beban buat kita dapat uang dan kita enjoy gitu loh. Kalau teman-teman kerja nggak enjoy, kebanyakan ya setengah-setengah, jadinya nggak maksimal. Kalau teman-teman enjoy, bisa menikmati, pada akhirnya teman-teman ya setiap rintangan yang ada itu akan terlewati secara mudah kalau teman-teman enjoy di pekerjaan teman-teman. Kalau saya sudah menemukan, saya produksi barang ya dengan berupa jamur itu. Nah, tapi ini bisa dikombinasikan teman-teman. Contoh ya, teman-teman menjual jasa sebagai seorang guru les. Nah, ini kan menjual jasa yang sifatnya mandiri, nggak ikut orang lain. Teman-teman yang menjual jasa terciri diri teman-teman. Kemudian selain itu teman-teman juga menjual barang di dalamnya. Teman-teman menjual alat tulis, teman-teman menjual buku,
menjual dan lain sebagainya. Intinya bisa dikombinasikan. Kalau saya bisa dikombinasikan gini, saya menjual barang, ya saya juga bisa mengombinasikan dengan menjual jasa apa, jasa antar barang, itu bisa jadi. Jadi bisa menjadi kurir juga, jadi menjual jasa juga. Jadi kalau teman-teman, contoh lagi saya kasih contoh, teman-teman menjual jasa tukang cukur, ya cukur rambut. Nah kalau teman-teman itu bisa dikombinasikan menjual barang juga. Di dalam tempat cukur itu nanti ada minuman, ada snack sambil nunggu cukur, bisa sambil ngemil, atau menjual minyak rambut, pomade, atau sisir lah, apa ya. Nah ini bisa dikombinasikan, tinggal teman-teman ngambil pusatnya di mana, menjual jasa atau menjual barang. Nanti bisa dikombinasikan dengan menjual jasa, bisa dikombinasikan dengan menjual barang, bisa dikombinasikan dengan menyewakan barang, ya semacam itu. Kalau teman-teman bisa mengombinasikan ini, ya jadi enak teman-teman. Kerja itu enggak terus kita bingung cari pekerjaan, terus harus ngantri nyodorin CV untuk perusahaan, kemudian nggak keterima kita ngamuk-ngamuk, demo-demo, nggak semacam itu. Jadi kita yang benar-benar yang harus kreatif menentukan jalan kita mau kemana sih, nah, semacam itu. Jadi jangan mengandalkan orang lain aja, teman-teman harus bisa berpikir bagaimana kita itu bisa berpenghasilan tanpa mengandalkan orang lain. Kalau bisa kita malah menciptakan pekerjaan untuk orang lain, jadi kita bisa membantu negara untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena terlalu besar tingkat pengangguran di negara kita. Tahun ini saja sudah menyentuh 7,28 juta orang menganggur. Bayangkan 7.280.000 orang nggak punya kerjaan dan nganggur. Nah ini gimana perekonomian kita bisa berputar kalau daya beli masyarakat nggak ada, karena nggak ada uang. Nah, uangnya dari mana kalau teman-teman nganggur? Nah teman-teman kalau nganggur nggak ada uang, nggak belanja, otomatis semuanya akan berimbas. Jadi ini akan menjadi sebuah masalah yang besar, karena semuanya ekonomi masyarakat tidak bisa berputar karena banyak yang nganggur, banyak yang dapat penghasilan. Kalau teman-teman bisa membreakdown apa passion teman-teman sukanya di mana, teman-teman semangatnya di mana, inovasinya di mana, bisa menemukan sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Ini bisa meringankan beban negara dan kita sendiri khususnya, ya. Jadi saya harap semoga video ini bisa mencerahkan. Saya ulangi lagi, jadi ada 3 jenis, ya, menjual jasa, menjual barang, atau menyewakan barang. Teman-teman cocoknya di mana? Ya silakan dicari sendiri, karena mencari jati diri itu ya kadang kita sulit. Karena apa? Kadang kita kan semuanya setengah-setengah gitu loh, setengah-setengah. Jadi coba saja ketiganya bisa dicoba semua. Kemudian teman-teman paling enjoy di mana? Kalau sudah menemukan yang enjoy, kemudian juga berpenghasilan, silahkan didalami, silahkan ditekuni. Jangan terus menyerah, karena setiap pekerjaan itu tentunya pasti ada halangan dan rintangan yang ada. Nah, kalau pekerjaan terus enjoy saja, nggak ada halangan rintangan, ya semuanya pengen semacam itu. Tapi tentunya kan dunia nggak semudah itu kan, ya. Oke, terima kasih. Kemudian semoga video ini bisa membantu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman merasa ada pekerjaan-pekerjaan yang belum saya sebutkan atau pekerjaannya masuk kemana, bisa ditulis di kolom komentar, ya. Bisa ditambah-tambahi. Ini tadi saya ngerancang sendiri loh. Saya membagi-bagi itu sendiri, karena saya berpikir ya, kebanyakan di daerah sini pekerjaannya cuma itu saja. Kalau teman-teman seumpama jadi tukang sapu, berarti teman-teman kan menjual jasa untuk orang lain. Jadi tukang sapu atau jadi OB cleaning service di sekolahan, berarti teman-teman menjual jasa untuk lembaga sekolahan itu. Kalau teman-teman jadi tukang metik buah, berarti kan teman-teman ikut bos untuk metikan buahnya bos itu. Berarti teman-teman menjual jasa untuk orang lain. Nah, kalau di sini banyak tukang cukur, ya berarti itu kan menjual jasa untuk dirinya sendiri tanpa bergantung dengan bosnya atau siapapun itu. Ada juga yang menjual barang orang lain dengan membuka toko kelontong. Nah itu kan menjual barang orang lain, dia kan nggak punya barang sejatinya, dia beli barang grosiran kemudian dijual secara ecer
dengan mengambil keuntungan berapa persen dari biaya beli tadi. Nah, itu kan menjual barang orang lain dengan cara membuka toko. Itu bisa jadi. Juga di sini juga banyak penyewaan, sound system, sepeda motor, tenda, kemudian HP, kamera, itu penyewaan. Jadi teman-teman cocoknya di mana silahkan ditentukan sendiri, dan jangan menyerah, karena sebaik-baik manusia adalah yang mau terus untuk berusaha dan pantang menyerah. Ya, terima kasih. Ini kata-kata akhir ini tadi saya termotivasi dari filmnya Naruto. Saya lihat Naruto itu nggak pernah menyerah untuk bagaimana caranya dia bisa bermanfaat untuk desa dan khususnya untuk teman-teman terdekatnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.